Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya coba untuk mengecek durian. Setelah hampir 1 bulan saya nggak pergi ke kebun karena pas waktu itu bulan puasa, jarang ke kebun, dan setelah mau menjelang hari Lebaran saya mudik ke kampung. Jadi hampir 1 bulan saya tidak mengecek ke kebun gimana kira-kira keadaannya. Dan setelah saya sampai di lokasi, ternyata kebun sudah semak, rata-rata udah ditumbuhi rumput di bagian tapak-tapaknya pun, sehingga tapaknya itu lembab. Makanya saya mencoba untuk panggil anggota untuk membersihkan tapak-tapaknya itu dengan dibabat supaya bersih, tapak tidak lembab, dan gulma-gulma rumput itu tidak mengganggu tanaman durian tersebut. Jadi setelah saya putar kebun tadi, rumput hampir udah setinggi dada, jadi kita perlu pembersihan. Tentunya setelah 1 bulan, hampir 1 bulan itu kita tinggalkan tadi, pasca penyemprotan, pruning, potong pucuk, dan pemupukan. Jadi begitu saya lihat di sini udah terlalu semak kali memang, karena waktu sekarang ini kondisi kebun masih basah, meskipun pas siang hari itu kemarau panas tapi malamnya hujan, jadi kondisi tanah masih lembab. Saya masukkan anggota supaya kita cek satu persatu pohon durian tadi. Alhamdulillah bagus, perkembangannya pun dan cukup pesat sekali. Kami muter-muter cek itu, dan kami yang pohon pisang yang kira-kira mengganggu cahaya matahari ke durian tadi juga kami bersihkan, kami potong. Kalau memang yang dekat kali kami tumbang. Ini alhamdulillah cukup perkembangannya cukup lumayan bagus. Jadi kami pun merasa puas dengan pertumbuhan dan perkembangannya tadi. Coba kita cek muter-muter gimana setelah kita babat tadi, supaya tanah tidak begitu lembab dan tidak menimbulkan terjadinya jamur dan busuk akar. Coba kita cek satu persatu. Ini yang jenis musangking, kebetulan belum sempat dibabat nih. Cukup rimbun meskipun sekitar 2 bulan yang lalu sudah dilakukan pruning, tapi alhamdulillah cukup subur. Daunnya juga hijau, pertumbuhan batang juga cepat sekali, cepat kokoh. Ini yang sini, ini jenisnya musangking ini. Nah, coba kita cek satu-satu. Nah, pisang juga sudah kita mulai tumbangkan, tapak-tapak kita bersihkan sebelum nanti dilanjutkan babat, biar pertumbuhannya juga maksimal. Tapi belum sempat untuk semua babat, tapi di tapak-tapaknya dulu biar tidak terjadi kelembaban yang tinggi dan menyebabkan busuk akar. Setelah saya berputar, begitu terkejutnya setelah
pohon durian, ada beberapa pohon durian sekitar 4 batang yang sudah besar-besar itu patahan semua. Setelah kami cek, ternyata ini salah satunya yang pohon yang ini udah besar, mungkin sekitar hampir 3,5 meter lebih tingginya. Ini patahan nih, dipatahi sama monyet. Resiko kita berkebun di hutan yang masih satwa liarnya kayak monyet, babi masih ada, jadi resikonya di situ. Tapi apapun yang terjadi, satwa juga perlu dilestarikan. Ini contohnya seperti ini nih, yang yang dipatah-patahkan sama monyet. Jadi kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita cuma bisa menjaga agar pada ranting-ranting yang masih cukup belia ini tidak dipatahkan sama monyet. Jadi pisang yang sudah mulai mendekat di batang durian tadi, pisangnya terpaksa kita bersihkan supaya nanti misalnya monyet tuh mau naik ke pohon pisang tadi, dia tidak masuk ke ke durian itu dulu, nginjak ke durian itu sebagai batu loncatan. Jadi kita tetap harus korbankan pisangnya, daripada durian nanti diinjak monyet tadi pada patahan. Lebih baik kita pisang tadi yang kita tumbangkan, kita bersihkan di sekelilingnya durian tuh. Apalagi durian kan sudah kokoh, sudah besar, jadi dia sudah cukup aman tanpa pelindung pisang lagi. Nih. Ini coba kita tes tengok satu persatu lagi. Nah, ini contoh batang nih, udah lumayan besar nih, sudah satu lengan dia patahkan. Ada mungkin dalam satu tangkai itu 3 atau 2 monyet dia duduk di situ, jadi tidak kuat dia untuk menyangga monyet tadi, patahlah dahan-dahan tadi. Cukup kecewa juga, tapi ya gimana lagi, memang di situ memang habitat hewan liarnya masih ada, jadi kita pun harus cuman bisa untuk menanggulangi, cuman kita ndak boleh untuk merusak binatang liar tadi. Ini contohnya, ini yang dipatahkan, di batangnya udah besar kali ini, patahkan sama monyet tadi. Nah itu. Kebetulan ini jenis musangking, karena musangking itu pun ranting-rantingnya itu sudah lumayan membentuk 360 derajat, jadi berbentuk horizontal. Jadi kalau sekali monyet itu naik itu enak dia, cuman karena tidak kuat jadi patah seperti itu. Nah, akibatnya dari banyaknya monyet tadi. Dan kita coba tengok yang satunya ini. Ini yang pisang-pisang sudah kita tumbangkan nih. Meskipun pisang sudah berbuah, ya terpaksa kita tumbangkan, daripada korban pohon duriannya, lebih baik pohon pisangnya tadi yang kita korbankan. Ini salah satunya pohon yang udah besar kali, ditumbangkan monyet tadi udah setengah, dan sisa setengah lagi, semoga masih bisa pulih ini. Nah itu parah kali dia. Yang satunya ini juga parah, dia tinggal setengah batang. Ini batang-batangnya sudah dipatahkan monyet. Nah, cukup kecewa juga sebenarnya, cuman ya moga-moga batang tadi cepat bisa pulih seperti semula, meskipun
meskipun tinggal separuh, tapi ya kita usahakan, kita optimalkan lagi, kita rawat lagi, semoga pulih dia kayak semula lagi, tumbuh tunas yang bagus, jadi bisa mengejar dengan tanaman-tanaman kawannya yang lainnya. Jadi kita cuman bisa berusaha untuk menjaganya dia dengan yang sudah sudah dipatahkan tadi, supaya batang tadi tidak kena jamur. Kita cegah dengan fungisida nantinya biar dia cepat pulih, dan kita bersihkan bawahnya supaya tidak lembab, jadi akar tidak ada pembusukan akar, dan batang pun semoga bisa normal seperti semula. Karena untuk membesarkan durian seperti itu ibaratnya dari nol, kita sudah sudah banyak yang kita lakukan. Jadi kalau kita tidak selamatkan, sayang sekali rasanya. Makanya kita coba pelan-pelan, nanti kita perbaiki lagi, kita selamatkan, semoga nanti pulih seperti semula. Ini pisang-pisang yang di kanan kiri ini sudah kita tumbangkan, biar antisipasi nanti monyet tidak masuk naik lewat batang durian ini lagi. Nanti udah mulai pulih, dia patah lagi, kan jadinya duriannya jadi kerdil nanti, karena batang-batang utama, batang pokoknya itu sudah mulai besar, dia lagi patah lagi. Nah, kecewa kita pun nantinya. Nih, coba kita tengok lagi yang lainnya. Setelah kami cek tadi, alhamdulillah cuman 4 pokok yang diserang sama monyet tadi. Setelah ada sekitar 1 bulan saya ndak cek, itu alhamdulillah cuman masih 4 pokok yang kita moga-moga masih bisa kita selamatkan dengan baik nantinya. Ini sedih juga rasanya, udah besar, udah dirawat dengan bagus, batangnya juga udah terbentuk bagus, udah kokoh, tingginya waktu belum dipatahkan udah hampir 3,5 meter. Nah, sekarang tinggal setengah lagi lah. Jadi mau gimana lagi, memang udah resiko kita berkebun di hutan yang masih ada binatang liar, misalnya kayak monyet, babi, rusa, itu masih ada ya. Kadang muncul harimau pun kadang masih ada. Cuman kita cuman bisa berusaha untuk tetap bagus lah tanaman itu, meskipun pada akhirnya kita kena efek diserang sama binatang liar, itu tanaman dipatah-patahi, ya kita untuk bisa berusaha untuk menjadikan yang terbaik, itu aja. Kalau kita ganggu binatang liar tadi, kita juga salah, karena mereka juga perlu hidup, mereka juga terjadi ekosistem yang saling menguntungkan. Jadi suatu saat itu nanti kita misalnya binatang itu tidak ada lagi, kita pun juga rugi. Jadi ada keuntungannya, kita masih bisa nengok apa sih binatang yang ada di situ, kayak monyet, kayak apa itu. Jadi ada ada hiburan tersendiri lah gitu. Kalau masalah dia mengganggu tanaman itu, ya itu udah resiko. Itu yang mungkin yang
yang bisa saya ceritakan atau keluh kesah yang setelah ditinggal 1 bulan tadi, tiba-tiba sampai di kebun yang tanaman duriannya sudah mulai subur-subur, tapi alangkah terkejutnya setelah melihat pohon tadi dirusak sama monyet. Tapi ya kita cuman bisa memperbaiki setelah dirusak itu, dan kita tidak boleh memusnahkan binatang liar tadi, karena juga perlu hidup biar ekosistem juga terjaga. Jadi kita tetap lestarikan dua-duanya. Ini yang yang kita tunjukkan yang setelah diserang sama monyet tadi. Dan mungkin kita putarkan yang selanjutnya yang mungkin pembersihan tadi. Jadi udah semak seperti ini karena ditinggal terlalu lama, semak jadinya seperti ini. Tapi alhamdulillah durian bagus, luar biasa, perkembangannya luar biasa ini. Ini setelah dilakukan pasca semprot, pemupukan NPK 1616, pemangkasan, potong pucuk, udah besar sama paha. Ini yang jenis rata-rata musangking jenisnya di sini. Sudah rata besarnya nih. Rata dia. Jarak pas kita bikin 10x10. Sisipan pun dah rata. Coba kita bersihkan ya, biar tapai biar bersih. Nanti kita bersihkan karena sudah tidak bisa lagi pakai semprot pakai gulma rumput, karena sangat berakibat fatal kali pada durian. Dia kontak, jadi durian itu menguning dia kalau pakai racun rumput. Jadi meskipun biaya terlalu tinggi, mau tidak mau kita babat, sistem babat, supaya menghindari kontak fisik dengan durian tadi akibat racun rumput tadi. Makanya kita usahakan pakai babat. Nanti kita semuanya kita babat. Alhamdulillah udah besar-besar. Nanti ke depannya kita lakukan pruning lagi. Untuk ke depannya kita lakukan pruning lagi nanti. Yang sudah kita bersihkan. Subur-subur. Alhamdulillah. Semoga tidak lama lagi untuk tahun depan untuk kita belajar untuk dibuahkan.
yang jenis musangking, sangat subur sekali. Batang sudah luar biasa. Ini batang udah kokoh. Jadi batang udah besar, kokoh. Nanti setelah kita pruning, kita ada beberapa pokok coba kita tes untuk dilatih untuk belajar berbuah, biar kita tahu hasilnya gimana di hasilnya. Ini ada beberapa pokok bisa kita tandai nanti untuk dilatih untuk belajar berbuah. Memang cukup aman kalau kita pakai pelindung pisang. Batang pun jadi bagus. Lumayan besar-besar. Alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah tahun depan dah bisa kita latih untuk berbuahan. Dan alhamdulillah cukup menggembirakan. Terima kasih juga, kadang saya sering sharing sama Om Agus Widodo, pekebun dan penjual bibit durian pati, dan saya juga sering nengok punyaan untuk belajar dari Om Sigit Durian Traveler, dan apa yang mereka pengalaman yang mereka lakukan nih, saya aplikasikan langsung di lapangan sesuai dengan petunjuk beliau. Alhamdulillah punya kita pun hasilnya cukup bagus, maksimal, dan semoga nanti kita ada belajar untuk berbuah, kita share lagi ke mereka, ke beliau-beliau itu apa yang plus perawatan selanjutnya, biar tahu yang sebenarnya. Ini ada yang tahu sebenarnya gimana dia. Alhamdulillah udah besar. Angkal batang pun dah luar biasa. Kebun Dokter Durian. Alhamdulillah. Ini yang jenis udang merah atau anghai. Udah besar sekali rimbun. Batangnya udah kokoh sekali. Saya penasaran dengan buahnya nanti gimana. Dia udang anghai itu. Ini batang udah besar. Cabangannya udah luar biasa. Dan saya pun penasaran dengan buahnya gimana, anghai itu. Yang katanya durian asal Malaysia tadi. Ciri-ciri durian anghai hampir seperti daun musangking, kecil, manjang. Kalau musangking agak besar, tapi belakang ininya
seperti durian montong, dia agak gelap, dia coklat gelap. Batang cukup bagus untuk yang angha ini, jadi kita bisa untuk nanti tahu hasilnya. Yang kami tanam ini belum begitu banyak, masih sekitar 600 pokok. Jadi semoga-moga kedepannya bisa untuk memberikan inspirasi bagi daerah sekitar untuk semangat berkebun, supaya dapat meningkatkan income pendapatan dan pendapatan daerah, karena nanti kita buahnya bisa dibawa keluar dan tingkat pendapatan petaninya pun juga semakin bagus.